Paving block ternyata dapat dibuat dengan mencampurkan limbah plastik tak terpakai. Pembuatan produk paving block plastik merupakan salah satu alternatif pemanfaatan sampah untuk mengurangi beban lingkungan. Tony Permana, Ketua dan Pendiri Bank Sampah Sukamaju di Desa Sukamaju, Padalarang, Jawa Barat. Ia berhasil mengubah sampah-sampah plastik yang dikumpulkan oleh warga menjadi paving block. Dalam membuat paving block dari sampah plastik, Tony Permana menerima sampah plastik dari warga Desa Sukamaju dan sekitarnya. Plastik tersebut kemudian diolah menjadi konblok, bahan bangunan yang digunakan sebagai penutup atau pengeras permukaan tanah. Dalam pembuatannya, 3 kg sampah plastik yang telah dikumpulkan dapat menghasilkan satu paving block dengan berat 2 kg. Dijual dengan harga Rp180.000 hingga Rp200.000 per 25 pieces. Saat ini paving block buatan Tony telah dipasarkan mulai dari dalam kota Jakarta hingga luar Pulau Jawa, seperti Sulawesi dan Sumatera. Inovasi pembuatan paving block dari residu plastik merupakan contoh nyata dari penerapan ekonomi sirkular. Dengan mengubah sampah menjadi produk yang bernilai, maka siklus hidup atau produk dapat diperpanjang dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Tim Liputan, The ITV. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Tony Permana, Ketua dan Pendiri Bank Sampah Sukamaju Sejahtera. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tony, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang. Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Alhamdulillah, ini keren sekali ya. Ini apa ya, melihatkan bagaimana semangat untuk mencintai lingkungan juga. Ini membuat sebuah paving block yang berasal dari plastik. Tentu ini mengubah cara pandang masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, khususnya memilah atau membuat sebuah bahan bangunan. Ini inspirasi dari mana Pak Tony? Iya, betul sekali kami mengubah sampah plastik menjadi nilai rupiah ya. Ini kami terinspirasi dari salah satu tayangan YouTube juga dulu ya. Karena waktu itu di Jawa Timur ada seorang kakek-kakek yang bikin papan waktu itu. Nah, terus saya juga terinspirasi dari pembakaran-pembakaran gitu kan, masyarakat di jalanan, di kebun kayak gitu. Lelehan-lelehan plastik ini membeku gitu, tapi nggak ada nilai jual gitu, malah jadi limbah gitu. Dan akhirnya saya di sana langsung terinspirasi, wah gimana nih kalau dibentuk gitu kan, ya akhirnya jadi paving block dibentuk gitu. Baik, akhirnya terpikir untuk membentuk dari residu sampahnya mungkin ini ya, ini dibentuk menjadi sebuah paving block. Dan sejak tahun berapa ini sudah mulai aktif beroperasi? Nah, kita itu kalau misalkan pergerakan di bidang lingkungan menjadi aktivis mungkinnya dari tahun 2013. Aktivis. Kalau misalkan mendirikan Bank Sampah ini 2017. Kita mulai berdiri. Oke, mendirikan Bank Sampah sejak 2017 begitu, tapi menjadi aktivis lingkungan sejak 2013. Mengapa teman-teman di sana ini aktif terkait isu-isu lingkungan? Apa memang yang menggerakkan hati teman-teman? Menggerakkan hati karena berangkat dari keprihatinan terhadap lingkungan. Ketika orang-orang kebanyakan sibuk memikirkan sendiri, maka kami sebagai makhluk sosial harus melengkapi kekurangan itu, yang memperhatikan lingkungan gitu. Ini kan idenya dilihat langsung dari fenomena dan realitas sosial yang ada. Bagaimana sampah plastik menjadi permasalahan saat ini, akhirnya terpikir untuk membuat satu gerakan, membuat paving block yang nantinya memiliki nilai ekonomis begitu ya. Lalu bagaimana awal mula seorang Tony ini mengajak teman-teman sekitar dan meyakinkan bahwasannya ini bisa menjadi komoditas? Meyakinkannya ya kita melakukan pendekatan persuasif gitu kan ya, terus kita ajak mereka rangkul gitu untuk berkegiatan bareng-bareng gitu. Ya mungkin karena memang qadarullah ya, kita mendapatkan orang-orang yang memang solid gitu. Ya meskipun kadang ada selisih-selisih paham seperti itu, tapi alhamdulillah sampai saat ini tetap solid. Ini kan saya lihat dari tayangan begitu ya. Step-step pembuatannya, ada beberapa alat yang disediakan. Lalu bagaimana membuat alat tersebut? Pengadaan barang itu seperti apa Pak Tony? Susah nggak sih buat alat pembikin paving block dari plastik secara teknis? Oke, kalau misalkan secara teknis, jadi gini, prinsip kita itu
lakukan hal yang kecil sebelum mampu melakukan hal yang besar. Yang penting berkarya nyata daripada hanya berkata-kata. Seperti itu. Keren. Jadi jangan memikirkan, duh nggak punya alat, duh mahal alatnya. Saya juga dengan alat sederhana bisa seperti ini. Dulu sebelum punya mesin gitu kan, saya tuh hanya dengan menggunakan wajan dan drum. Drumnya itu menjadi tungku dan wajan besinya itu sebagai wadah untuk adonan plastiknya dulu. Tapi alhamdulillah 2022 disupport sama salah satu perusahaan BUMN, bisa disebutkan boleh ya? Boleh. Nah, salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Indonesia Power Saguling. Nah, disupport mesin gitu, meskipun ya belum skala besar gitu. Nah, seperti yang ada di foto seperti ini, di video, nah itu mesinnya ada penyaring asap, segala macam. Kalau dulu memang sederhana dan masih menimbulkan polusi. Ya Alhamdulillah sekarang saya bikin sendiri dengan modal dari Indonesia Power dan alat penyaring asapnya juga saya rakit sendiri dan alhamdulillah udah uji mutu lolos, uji emisi juga lolos. Wih, keren sekali. Melakukan hal kecil terlebih dahulu untuk membuat sebuah perubahan yang besar. Pak Tony, ini kalau dilihat dari karyanya Paving Block, ini apakah sebelumnya tergambar akan ada pasar di sana, akan ini yang menjadi sebuah komoditas yang nantinya akan laku untuk dijual? Sebetulnya nggak kepikiran. Yang penting sampah-sampah low value ini kita kelola gitu. Kalau misalkan ada yang beli, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada yang beli, ya kita pasang aja sendiri karena lingkungan kami belum semuanya jalannya bagus waktu itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya sekarang banyak lah yang memesan dari luar pulau gitu kan. Bahkan salah satu perusahaan depo bangunan juga memesan ribuan meter gitu kan. Luar biasa sekali, tak terpikirkan bahan baku bangunan ini bisa digantikan oleh plastik. Tapi kalau bicara soal plastik, ini kan pasti bahan dasarnya plastik. Ini gimana Pak Tony dan teman-teman mengumpulkannya? Ini kan perlu ada edukasi kepada masyarakat juga terkait pemilahan sampah. Nah, betul. Jadi kita mendapatkan bahan baku ini dari masyarakat melalui program bank sampah. Karena di sini ada nabung sampah gitu, Pak. Ada nabung sampah, mana sampah yang terpilah gitu kan, mana jenis-jenisnya. Jadi yang low value ini menjadi tabungan sampah dari nasabah. Nah, seperti itu jadi proses-prosesnya. Nah, seperti yang ada di video ini, warga masyarakat setiap hari Senin dan Jumat udah otomatis datang berbondong-bondong membawa sampahnya yang sudah terpilah dari rumah untuk ditabungkan di bank sampah. Nah, seperti ini. Oke, akhirnya ini kan sudah banyak dikenal Desa Sukamaju Sejahtera ini membuat paving block dari plastik. Sudah banyak permintaan bahkan dari luar pulau. Bagaimana memenuhi ini semua Pak Tony? Ya, untuk memenuhi kita nggak bisa memenuhi ya, karena kalau kebutuhan pasar itu memang ratusan bahkan ribuan meter gitu. Cuman kita ada batas maksimal gitu. Bisa beli di sini tapi maksimal 20 meter gitu. Akhirnya ini menjadi salah satu langkah juga Pak Tony untuk bagaimana memecahkan permasalahan sampah di Desa Sukamaju sendiri. Betul sekali, karena memang sampah plastik yang dijadikan paving block ini sampah plastik low value, multi layer yang gak laku dimanapun gitu. Tidak laku dimanapun. Bisa mereduksi dan meminimalisir. Diolah di Desa Sukamaju Sejahtera begitu ya, akhirnya menjadi paving block. Ini dipakai juga katanya di desanya, Pak Tony. Sejak kapan Pak Tony? Oh iya, udah mungkin 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu ada salah satu gang yang belum tercover sama dana pemerintah, ya kita pasang dengan paving block buatan kami di sini. Mungkin yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana kualitasnya dengan paving block yang asalnya dari batu alam begitu. Apa perbedaannya Pak Tony? Perbedaannya boleh saya katakan lebih unggul ya, karena paving block yang kami buat ini tidak berlumut, tidak mudah pecah, tidak abrasi, dan tidak licin. Dan ini udah uji lab gitu. Waktu itu dari salah satu universitas, boleh saya katakan dari ITB, udah melakukan uji. Jadi uji tekan, uji bakar, uji abrasi, uji polutan, dan itu udah skala SNI. Artinya ini benar-benar sudah masuk ke dalam ekonomi sirkular, bisa menggantikan sumber daya alam yang mungkin tergantikan begitu akhirnya dengan paving block menggunakan sampah plastik. Betul, betul sekali. Pak Tony, lalu bagaimana ekonomi teman-teman di sana ketika akhirnya paving block ini menjadi komoditas? Apakah ini juga menjadi komoditas unggulan di desa Anda? Oh betul sekali, sangat-sangat terbantu mereka yang menjadi pengurus, mereka yang menjadi nasabah itu bisa mendapatkan tambahan ekonomi ya.
bukan Mhm, bukan ekonomi utama enggak, mhm. tapi tambahan ekonomi untuk ya kebutuhan sehari-hari lah seperti itu. Luar biasa, saya lihat memang polanya cantik sekali, tidak kalah dengan bahan bangunan yang biasa dipakai untuk menjadi paving block begitu ya. Plastik juga ternyata sudah diuji lab di salah satu institut ternama juga di Indonesia dan ini menarik sekali. Yang menjadi pertanyaan besar saya, apa tantangannya dari 2017 memproduksi paving block plastik ini hingga saat ini? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Tony, kita akan break dulu, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Tony Permana, Ketua dan pendiri Bank Sampah Sukamaju Sejahtera yang membuat paving block dari plastik. Pak Tony. Siap, Pak kembali Tony, lagi ya. kalau saya ingin masuk ke dalam teknisnya. Nah ini pembuatannya ini dalam satu paving block itu membutuhkan berapa sampah Pak Tony? Dan bagaimana proses pembuatannya? Dari 1 meter itu, dari 1 meter paving block ini isi 25 piece itu membutuhkan sampah plastik 70 kilogram. Itu, dan 70 kg. prosesnya itu betul. Dari prosesnya itu dari nasabah, kita sampahnya dari nasabah kita ambil ke workshop untuk melakukan pencacahan. Mhm. Setelah dicacah masuk ke mesin pelumer, setelah dilumir masuk ke cetakan, dipres, didinginkan dan langsung bisa diaplikasikan. Berapa Tahapannya lama tuh seperti Pak itu. Tony prosesnya? Untuk sekali cetak itu kita 5 piece ya. Sekali cetak, sekali adonan itu 5 cetakan, itu setengah jam. Kalau bicara soal pengolahan, ini kan pasti ada pemesannya begitu ya. Artinya sudah menjadi Hmm, barang seksi nih. Ini plastik dengan kualitas yang bagus, tadi sudah disampaikan, sudah diuji lab juga, kualitasnya oke juga, tak kalah dengan bahan bangunan paving block sebelumnya begitu, mungkin yang berasal dari pasir, batu. Dan ini permintaannya selama sebulan tuh paling banyak berapa berapa meter, Pak Tony? sebulan paling banyak di sini tuh 100 meter lah. 5 pemesanan. Mhm. Artinya sudah banyak sekali sampah plastik yang dikonversi menjadi paving block ya? Oh, sudah banyak sekali. Mungkin kalau misalkan dihitung dari 2017 udah ribuan ton mungkin ya. Ribuan ton permasalahan plastik sudah diselesaikan oleh salah satu desa yang mungkin menjadi desa sangat inspiratif sekali nih, Sukamaju Sejahtera. Pak Tony, kalau bicara soal perjalanan dari 2017 hingga saat ini mengkaryakan paving block plastik ini, apa sih tantangannya Pak Tony? Ya, tantangannya itu lebih ke apa ya? Boleh saya katakan sih regulasi ya, regulasi untuk Oke. pemasaran gitu kan. Karena Ya. memang kita itu harus punya izin edar, terus izin dan segala macam lah regulasi seperti itulah. Tantangannya itu aja. Kalau tantangan di masyarakat alhamdulillah sekarang udah bisa tertangani. Masyarakat sudah pol 100% mendukung. Mhm. Berarti masyarakat juga paham betul ya bagaimana teman-teman di sana sudah mahir betul memilah sampah begitu akhirnya berkoneksi dengan bank sampah di sana. Bisa diceritakan bagaimana interaksi sosialnya? Interaksi sosialnya kita melakukan sosialisasi, edukasi, baik itu secara tatap muka, formal maupun di jalan kalau lewat seperti itu. Kami selalu menggaungkan ke masyarakat bahwa sampah itu bukan sumber masalah, tapi sumber rupiah yang berkah. Sampah tidak menjijikan, tapi menjanjikan. Jadi masyarakat kami ini sudah memilah sampah dari rumah, mengubah sampah jadi rupiah yang berkah. Luar biasa. Sampah ini bukan menjijikan, tapi juga menjanjikan bisa menjadi pundi-pundi Betul, rupiah dan komoditas yang berharga juga yang tadinya low price begitu ya Pak Tony ya. betul, betul sekali. Pak Tony, bagaimana nih? Apakah pemerintah daerah juga melirik-lirik desa Sukamaju Sejahtera ini sebagai desa yang potensial sehingga ada beberapa hal yang juga diperhatikan oleh pemerintah di sana? Nah, kalau pertanyaan ini pertanyaan yang paling berat bagi saya untuk dijawab sebetulnya ya. Tapi ya karena ini sebuah pertanyaan ya harus kami jawab. Mhm. Jadi belum ada upaya dari pemerintah, keseriusan pemerintah memperhatikan kami. Meskipun ya alhamdulillah apa namanya pencapaian-pencapaian ini udah mengharumkan eh, pemerintah setempat gitu. Tapi sampai saat ini ya masih minim perhatian lah seperti itu. Oke, apakah sudah melakukan interaksi secara langsung bagaimana mempresentasikan paving block ini sehingga ini sepertinya paving block memiliki komoditas yang juga menjadi komoditas yang bisa saja potensi menjadi komoditas unggulan di sana.
Oh, sering sekali kita ke dinas, ke pemerintahan di bawah ya kan. Kebetulan kan memang di sini saya sebagai ketua RW, ya saya juga pemerintah terkecil di bawah, ya selalu menyampaikan gitu kan, baik melalui formal atau apapun. Tapi ya selama ini hanya sebatas ditulis di atas meja gitu. Tidak ada realisasinya gitu, seperti itu. Pak Tony, apakah eh, pengolahan bank sampah, pembuatan paving block ini juga diberikan pesan-pesan terkait apa ya, keperhatian teman-teman juga terhadap lingkungan? Pesan-pesan perhatian ya pasti itu mah. Makanya kami di sini solid gitu kan ya. Terus bergerak di bidang lingkungan gitu. Ya pastilah itu. Oke, artinya tetap ada kampanye lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan dan mengolah sampah, memilah sampah yang baik, sehingga sampah yang tidak bernilai ini bisa menjadi sesuatu yang berharga termasuk paving block. Pak Tony, di mana saja sekarang Betul. pesanan ini masih berjalan begitu? Masih banyak pesanan datang itu ke teman-teman di Sukamaju Sejahtera? Untuk saat ini kami ada pesanan dari salah satu SMA negeri di Bandung ya, Tanpa Barat, bukan Bandung Barat sebenarnya. Di Kabupaten Bandung ada pesanan itu 100 meter, terus dari Seman 1 yang ada di sini itu 50 meter, dan di SMP 3, SMP Negeri 3 di sini butuh 10 meter, dan itu masih kami produksi, kami tempuh lah gitu untuk pemesanan itu. Karena untuk menempuh penilaian adiwiyata. Wah, luar biasa sekali. Itu kan salah satu mimpinya begitu ya. Tapi ada nggak mimpi-mimpi lainnya begitu, pencapaian-pencapaian lainnya dari pengelolaan sampah di sana, Pak Tony? Mimpi-mimpinya ya nggak ada lagi. Tujuan utama dulu kita itu ingin menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga para pemuda yang ada di lingkungan kami yang lulus sekolah, jadi tidak welcome to pengangguran, jadi langsung kami rekrut gitu. Itu cita-cita utama, menciptakan lapangan pekerjaan dari daur ulang sampah. Artinya ini akan terus berlanjut, ini akan terus dijalankan begitunya. Ada pesan lingkungan di sana. Tentu. Pak Tony, kenapa sih Pak Tony Tentu. kita harus sebagai anak muda, mungkin Pak Tony kan juga bermimpi bagaimana anak-anak muda di sana memiliki lapangan pekerjaan, juga mungkin bermimpi bagaimana anak-anak muda di sana memiliki pikiran yang peduli terhadap lingkungan. Seberapa penting anak muda harus memikirkan lingkungan atau masa depan kita? Ya sangat penting lah, seperti dulu juga Pak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia kan, beri saya 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Nah itu prinsip itu saya pakai, beri 10 pemuda gitu kan di sini untuk mengubah mindset masyarakat, untuk mengubah menata lingkungan agar lebih bersih dan menjadi nilai ekonomi. Nah seperti itu, jadi sangat penting sekali peran serta pemuda, karena itu generasi muda ya, generasi penerus. Saya pun mungkin ada usia, ada bakal tutup usia, bakal ada segala macam, harus ada regenerasi. Jadi sangat penting kami terus membina dan menciptakan kaderisasi di lingkungan kami. Baik, kaderisasi yang peduli terhadap lingkungan sehingga kedepannya mungkin ya masa depan kita, anak cucu kita tidak lagi memiliki permasalahan terkait sampah. Pak Tony, terakhir harapannya bisa disampaikan. Harapannya sih yang pertama, tumbuh toni-toni yang lain di Indonesia ini, sehingga Indonesia itu bukan predikat kedua lagi penyumbang sampah plastik ke sungai, selokan, ke lautan. Dan yang selanjutnya, saya ingin harapannya itu ingin bahwa pemerintah itu benar-benar serius, fokus, dan sustain gitu untuk menangani sampah, agar Indonesia ini tidak darurat sampah lagi. Baik, Tony Permana, Ketua dan Pendiri Bank Sampah Sukamaju Sejahtera, sangat menginspirasi sekali begitu ya, mengubah sampah yang tidak memiliki nilai jual menjadi paving block, bahan baku bangunan yang sekarang sudah dipesan dan menjadi komoditas di sana. Terima kasih Pak Tony telah menginspirasi kami. Siap, sama-sama Pak. Selamat beraktivitas. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda mengenal kopi Cupu Nagara. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.